Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Ya, selamat berjumpa. Sebelum kita mulai akan kami absen dulu sesuai Iya dengan Pak. nanti tolong yang hadir menyampaikan jawaban ya, hadir atau mungkin ada itu. Bisa kita mulai? Ya Pak, siap. Ya Pak, siap. Siap Pak. Mbak Afir Dwi Kurniawati. Mbak Afir Dwi Kurniawati. Afir. Hadir. Mbak Evi Widyasuti. Hadir Pak. Evi Widyasuti. Mbak Anggraini Wulan Putri. Hadir Pak. Hadir. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Hadir Pak. Hadir. Coba nanti saya ulang dulu. Tolong ditampilkan ya adanya. Tolong ditampilkan, akan saya ambil gambarnya. Halo? 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 Halo Pak. Halo. Iya Pak. Saya ulang, hadirnya saya ulang. Saya panggil nanti tolong tampilkan wajahnya, nggih. Dari Mbak Afir kembali. Mbak Sekedap Afir. Pak. Nggih. Afir. Sekedap Bapak, sekedap. Nggih. Oh, iya, iya. Sebentar Pak. Ini Mbak Afir. Nggih. Oh iya, iya. Sebentar, saya ambil gambarnya. Terus Mbak Evi. Mbak Evi mana Mbak Evi? Ya Pak. Saya Pak Evi Pak. Mbak Anggraini. Mbak Anggraini. Mana? Oh iya, iya. Hadir Pak. Ya, ya. Iya. Terus Mbak Anissa. Mbak Anissa. Hadir Pak. Mana Mbak Anissa? Bapak. Tunjukkan jari coba Mbak Anissa. Mbak Anissa. Oke. Pulang Pak. Mas Aris. Aris Setiawan. Aris Setiawan. Halo. Halo. Mas Aris Setiawan. Mana ya? Belum hadir. Aris Setiawan. Halo. Hadir. Mbak Eva. Mbak Eva. Mbak Eva. Halo. Hadir Pak. Hadir. Mbak Ayu Prameswari. Mbak Ayu. Ayu Prameswari. Hadir. Mbak Dian Agustin. Dian Agustin. Hadir Bapak. Hadir. Mbak Ernawati. Mbak Ernawati. Mbak Ernawati. Halo. Hadir Halo. Pak. Hadir. Mbak Ernawati hadir ya. Mbak Esti. Mbak Esti. Hadir Pak. Hadir. Mbak Fadila. Fadila. Halo. Mbak Fadila. Fadila. Halo. Fadila. Belum hadir. Fadila. Mbak Fitriani. Fitriani. Halo.
Mbak Fitriani. Hadir, Pak. Ya, sudah hadir. Ini sudah kelihatan. Fitriani. Mbak Herlina. Mbak Herlina. Hadir, Bapak. Hadir. Hadir, Pak. Ya, ya. Mbak Hadir, Artini. Pak. Mbak Artini, hadir. Hadir, Pak. Mas Endri. Hadir Pak, hadir. Mbak Hadir, Julia. Pak. Mbak Julia. Mbak Julia. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Lutfi. Mbak Lutfi. Hadir, Mbak Pak. Hadir. Mbak Riani. Mbak Riani. Mbak Riani. Mana nih Mbak Riani? Halo? Halo? Mbak Riani? Mbak Safira. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Mas Setiawan. Mas Setiawan. Hadir. Mas Setiawan Rista hadir Pak. ya? Setiawan hadir. Oh iya iya. Mbak Sela. Mbak Hadir, Pak. Sela. Hadir? Mbak Sela. Hadir, Pak. Mbak Siti. Mbak Siti Puji. Halo, Mbak Siti Puji. Mbak Siti Puji. Belum. Mbak Juliana. Halo, Mbak Juliana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mbak Yuni Asari. Mbak Yuni. Yuni Asari. Halo. Halo, Mbak Yuni Asari. Saki Kurniawan. Halo. Mas Saki Kurniawan. Oke. Coba mikrofonnya Mas, mikrofonnya. Mas Saki Kurniawan. Lupa Pak, nggih hadir Pak Zaki. Ya, ya. Hadir. Saya ulang yang belum hadir, Mbak Mas Aris Setiawan. Mas Aris Setiawan. Halo? Belum. Mbak Fadila. Mbak Fadila. Fadila Nina Putri hadir, Pak. Mbak Riani. Mbak Riani. Halo? Mbak Riani. Mbak Riani, belum. Mbak Siti Puji. Mbak Siti Puji. Halo? Mbak Siti Puji. Oh, mikrofonnya. Ya, mikrofonnya. Mikrofonnya itu ya. Oke, ye. Ya. Mbak Yunia Sari. Mbak Yunia Sari. Hadir, Halo? Pak. Pak tampilkan. Hadir. Tampilkan. Tampil dulu, tampil. Halo? Hadir, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang belum hadir Mas Aris Setiawan dan Mbak Riani. Mbak Riani.
Hadir, Pak. Siapa? Halo? Siapa? Halo? Mbak Riani? Halo? Mbak Riani, Pak, itu tadi. Oh, tadi Mbak Riani ya? Oh iya. Riani hadir, Pak. Pak. Ya. Ya, tinggal Mas Aris Setiawan. Halo, Mas Aris? Mas Aris Setiawan? Halo. Oke. Ya, selamat berjumpa teman-teman. Kita hari ini di web yang pertama. Untuk itu kami perkenalkan dulu yang untuk nama sudah ada di jadwal, semua sudah menerima. Siapa teman-teman? Nama saya. Halo. Nama Ya, Bapak. Abdi. Ya, sudah ada. Dan alamat rumah saya aslinya Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ya. Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Itu asli saya dari sana, di bawah Gunung Merapi, yang sekarang baru siaga. Nah, selanjutnya kita nanti akan bertemu selama 8 kali pertemuan. Ini 8 kali pertemuan. Nah, sebelumnya semua sudah mendapat modul? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Sudah dapat. Pak. Sudah dipelajari? Halo? Sudah dipelajari? Baca-baca. Insya Allah, Pak, sudah. Harus dibaca nih, baca ya. Kemudian nanti modul kita berisi 12 modul 1 sampai 12. Kita hanya bertemu selama 8 kali, ya toh? Coba saya tampilkan PowerPoint ya, kita coba PowerPoint. Oke, Pak. Kemudian kita tunggu, kelihatannya agak lama. Sudah tampil belum? Halo? Belum, Pak. Sudah. Belum. Dereng, Pak. Nah.
Halo, belum keluar. Dereng, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, ya, sebentar ya. Ye. Kelihatannya halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Belum. Ya Bapak. Halo, halo. Belum tampil Pak. Ya, ya, ini kok kemarin agak itu agak panjang. Ya, sambil menunggu mungkin nanti agak lama, kita silakan dulu. Halo? Ya, silakan kalau perlu dicatat, dicatat. Jadi modul kita ada modul 1 sampai 12. Kemudian pertemuan kita hanya 8 kali. 8 kali pertemuan. Nah, kemudian di pertemuan kedua, ya, di pertemuan kedua nanti kita akan ada TT1, TT2, TT3. Jadi ada pertemuan kedua TT1, pertemuan keempat itu TT2, pertemuan ke-6 TT3. Kalau dulu pertemuan keberapa itu terjadi? Halo? Di Kalau pertemuan dulu pertemuan pertama, berapa? Pak. Di pertemuan pertama udah ada TT1. TT1 pertemuan ketiga, TT2 ke-5, TT3 ke-7. Itu kalau dulu. Nah, sekarang ada perubahan. Pertemuan kedua nanti besok kita TT1, kemudian keempat TT2, ke-6 TT3. Nah, kemudian jawaban dari Anda semua diharapkan 1 hari sebelum TT ke-3 untuk per TT1. Yang kedua untuk TT2 diharapkan jawaban paling lambat 1 hari sebelum pertemuan ke-5. Kemudian yang TT3 pertemuan ke-6 diharapkan jawaban harus sudah masuk paling lambat 1 hari sebelum pertemuan yang ke-7. Ya. Kemudian nanti karena LMS kita belum bisa ada kelasnya, ya, nanti akan saya share lewat grup soalnya. Ya. Akan saya share lewat grup karena LMS-nya belum bisa connect, sudah bisa login tapi kelasnya sampai sekarang tadi saya buka belum tampil. Jadi nanti lewat grup ya, oleh karena itu tolong disiapkan terus HP-nya, jangan sampai dimatikan atau mungkin sampai kehabisan pulsa. Ya. Jadi saya harapkan untuk selalu disiapkan. Nah, kemudian setiap mahasiswa berhak mendapat nilai tutorial wajib datang mengikuti minimal 5 kali pertemuan. Minimal 5 kali pertemuan. Dan harus mengerjakan tugas tutorial. Ini, oleh karena itu saya harapkan di pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan, yaitu pertemuan 2, 4, dan 6, ini tolong
mahasiswa tetap kemudian siap hatinya untuk menerima soal-soal dari kami. Karena apa? LMS-nya belum bisa dibuka. Kemudian Pak yakin ya dari modul 1 sampai 12 ini kan sangat padat sekali materinya. Nah, tentu saja tidak mungkin akan selesai kita bahas di tutorial seperti ini. Tidak mungkin akan selesai karena sangat banyak materinya. Nah, kemudian oleh karena itu, tolong siapkan mahasiswa harus siap belajar mandiri untuk materi yang belum disampaikan dalam tutorial. Saya yakin mahasiswa UP adalah mahasiswa yang kreatif dan semangat. Tentu modul itu selalu menjadi teman dimanapun, sehingga tetap dibaca. Harapannya nanti ketika baik itu PT maupun ujian UAS akan bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian. Kemudian kita lanjut ke materi, pembahasan materi. Untuk modul 1, itu materinya adalah hakikat pendidikan di sekolah dasar. Hakikat pendidikan di sekolah dasar. Nah, definisinya apa itu? Definisinya ya itu menurut Kamus Internasional Pendidikan, International Dictionary of Education. Ada tiga. Yang pertama, proses mengembangkan kemampuan. Proses mengembangkan kemampuan. Nah, kemampuan apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan adalah kemampuan sikap, ya. Kemudian bentuk-bentuk tingkah laku yang lain yang ada di dalam masyarakat di mana mereka itu berada. Jadi, di mana dia berada, itulah sikap yang harus dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah proses sosial. Proses sosial ini sangat besar pengaruhnya. Jadi anak didik itu kadang banyak sekali terpengaruh oleh sosial atau lingkungan. Jadi kompetensi sosialnya mempengaruhi perkembangan individu dari anak didik itu. Sangat besar pengaruhnya. Maka kalau kita lihat di saat ini, anak-anak kita itu lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Itu proses sosial. Kemudian proses perkembangan pribadi atau watak manusia. Proses perkembangan pribadi atau watak manusia. Itulah 3 definisi hakikat pendidikan. 3 definisi. Kemudian menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, itu tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Ya. Yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya banyak potensi. Artinya ya, mungkin keagamaannya, kepribadiannya, kecerdasannya, akhlaknya, dan keterampilannya. Ini adalah satu potensi dari anak didik kita. Ya, anak didik kita itu banyak potensi yang dimiliki. Itu menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian ada beberapa pandangan para ahli tentang hakikat pendidikan. Yang pertama dari G. Thompson. Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap
dalam kebiasaan pemikiran dan tingkah laku. Ini, jadi pendidikan itu adalah sebuah perubahan, baik itu sikap, baik itu mungkin ilmu pengetahuan dan yang lain. Jadi intinya perubahan pada individu peserta didik atau siswa. Yang kedua dari PROW, PORW. Fungsi utama pendidikan adalah bimbingan terhadap individu. Bimbingan terhadap individu. Bimbingan terhadap individu. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi di atas tadi ada potensi, maka di sini menurut Prof itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan potensinya. Nah, tentu nanti anak-anak kita karena punya potensi, ya, masing-masing punya potensi. Ada yang mungkin potensi akademiknya terkait dengan mata pelajaran eksak dan non eksak. Ini kan tentu ada anak yang menonjol dalam bidang akademik terkait dengan eksak. Nah, tentu nanti juga akan dikembangkan karena itu merupakan satu potensi yang dimiliki. Termasuk non eksak, mungkin ilmu sosial. Nah, ini anak-anak tentu harus dikembangkan. Tidak lupa tentang keterampilannya. Di situ ada silakan termasuk keterampilan. Dan atas dasar pandangan tersebut di atas, jadi ada dua pandangan tersebut. Ya, ini ada beberapa ciri, ya, ada beberapa ciri. Ya, secara umum diakui oleh masyarakat. Ciri apa maksudnya? Ciri dalam pendidikan. Antara lain, satu, pendidikan harus memiliki tujuan. Jelas, ini pendidikan kita itu punya tujuan. Yaitu pengembangan individu yang bermanfaat bagi pribadi, masyarakat maupun negara. Itu tujuan yang akan ditempuh, istilahnya terminal goal-nya pendidikan itu di situ. Pengembangan individu, ya, yang bermanfaat bagi pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Belum bisa tampil ya? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kita lanjut saja, nanti sambil menunggu. Oke, Pak. Dan yang kedua, ya, yang kedua, untuk mencapai tujuan perlu ada bimbingan, perlu ada pengajaran, perlu ada pelatihan. Jadi kegiatan kita di sekolah tugasnya adalah membimbing, kemudian mendidik, kemudian melatih. Ini tugas guru. Sesuai dengan hakikat pendidikan. Kemudian kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pendidikan itu pelakunya adalah satu, keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau dulu menurut ilmu mendidik, ya ilmu mendidik, kalau sekarang tidak ada itu ilmu mendidik, itu dinamakan Tripusat Pendidikan. 3 pusat pendidikan. 3 pusat pendidikan. 1 di keluarga, 2 di sekolah, dan 3 masyarakat. Nah, nanti kemudian naik sekolah ini kan dalam arti pemerintah itu, ya, pemerintah. Jadi kemudian istilah yang asingnya, ya, istilah asingnya adalah pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. 3 unsur dari pusat pendidikan itu ada di situ. Kemudian ada pendapat lagi seorang tokoh, Tilaar, ya, Tilaar ini
memberikan satu definisi bahwa pendidikan sebagai suatu proses untuk menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, kemudian masih disertakan dalam tata kehidupan berdimensi lokal, nasional, dan global. Nah, ini kan pandangannya cukup luas. Kita ingin membawa anak didik itu ya, menurut PLR bermasyarakat, berbudaya sampai pada tingkat global, ya, tingkat global. Artinya tingkat internasional. Nah, kemudian atas pandangan itu maka pendidikan ada dirumuskan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini adalah Litbang Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa komponen atau memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah pendidikan merupakan satu proses kesinambungan. Proses kesinambungan. Ya, proses kesinambungan. Jadi terus menerus bersifat kontinu. Bersifat kontinu, terus menerus, selalu berkesinambungan, tidak ada putusnya. Kemudian proses pendidikan itu berarti karena itu proses, ya, menumbuh kembangkan eksistensi manusia, ya. Keberadaan manusia adalah suatu keberadaan interaksi baik sesama manusia maupun alam, dan tidak lepas juga dari interaksi dengan Tuhannya. Nah, ini sangat mudah sekali, toh. Kita punya kewajiban untuk membekali siswa untuk keberadaannya bisa berinteraksi baik sesama manusia, kemudian dengan alam dan dengan Tuhannya. Kemudian eksistensi yang ketiga adalah eksistensi memasyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini peserta didik harus bisa menginternalisasi, atau merupakan satu proses, ya, internalisasi itu. Kemudian juga ide-ide yang baru dan merupakan satu revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Ada yang tahu? Revitalisasi? Penyegaran, ya, betul. Penyegaran moral. Dan yang keempat, proses memasyarakat dan membudaya. Kemudian ya, itu dibatasi oleh satu dimensi waktu dan ruang. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi yang kemarin, yang sekarang, dan yang akan datang. Pandangan lagi oleh tokoh Sunarya Kartasasmita. Pandangan oleh Sunarya Kartasasmita. Pendidikan adalah proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Kalau begitu, itu cocok dengan pandangannya di atas, bahwa pendidikan adalah merupakan satu perubahan. Sekarang seperti apa, besok seperti apa. Maksudnya seperti itu. Jadi proses perubahan. Kondisi apa adanya adalah kondisi nyata pada anak tentang potensi, kemampuannya, kebiasaannya yang sudah dimiliki. Ini padanya. Dan anak ini macam-macam. Ada perbedaan yang sangat unik di situ. Sangat unik. Sangat kompleks. Dipandang dari satu sisi fisiknya saja, anak-anak itu sudah beraneka ragam. Yang kedua, dipandang dari sisi cara berpikirnya, beda lagi. Tingkah lakunya, beda lagi.
latar belakang orang tuanya beda lagi, latar belakang ekonominya juga lain lagi. Kemudian untuk kondisi seharusnya adalah kondisi yang diharapkan terjadi pada anak, ya, melalui perubahan perilaku, cipta rasa, karsa, dan karyanya yang bernilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi terminal goal-nya yang jauh sekali itu sangat mudah sekali, bernilai kemanusiaan yang tinggi. Hasil cipta rasa dan karsa, ya. Cipta rasa dan karsa ini harus ditanamkan pada peserta didik. Nah, kemudian makna pendidikan. Ya, makna pendidikan. Apa maknanya pendidikan itu? Dari beberapa uraian di atas, baik itu tokoh, baik dari undang-undang yang lain, ini pendidikan adalah satu usaha sadar. Usaha sadar bukan tindakan serampangan. Ini yang harus dicatat oleh seorang guru. Jadi pendidikan adalah usaha sadar, bukan tindakan serampangan. Rasional, nah, kemudian disiapkan, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksudnya tujuan tertentu ini adalah di masing-masing jenjang pendidikan, ini kan punya tujuan sendiri-sendiri. Mulai dari SD, kemudian juga yang setingkat adalah MI, bahkan dari bawah kita lihat mungkin PAUD, ya, PAUD. Di PAUD ini kan punya tujuan tertentu juga. Ada istilahnya nanti akan kita singgung ke belakang, ada tujuan institusionalnya, tujuan lembaganya, tujuan satuan pendidikannya. Kalau PAUD, Anda semua mengenal PAUD, toh? Halo? Nggih, Ya, Pak. Apa itu PAUD? Ya Pak. Nggih, Pak. Pendidikan usia dini. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Ada Usia berapa dini. macam? Ada berapa macam? Di jenjang PAUD itu ada berapa macam? Orang guru harus tahu itu. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Di wilayah Anda bekerja tentu ada itu PAUD. Ya. PAUD. Kalau TK itu masuk PAUD enggak? Tidak masuk PAUD. Tidak. Ya? Tidak, Pak. Beda. Tidak. PAUD sama TK beda. Biasanya Ya. kalau PAUD itu dari umur 4,5 sampai 5 tahun. Ya. Terus? 3 tahun Mbak Angga ini. Ya, 3 Wow, tahun. 2, 3, 4 tahun, Pak, kalau PAUD. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Pak. Kalau 5 tahun sudah TK. Sudah TK ya. Ya. 4-5 itu sudah TK ya. 4-5 tahun itu sudah TK. 3, Kemudian 2, 3, 4 itu PAUD, Pak. Tapi kalau sudah 5, TK. ya. Usia 2 Begini, tahun, 3 tahun, dan 4 tahun itu masih PAUD. untuk TK itu kan ada TKA dan TKB. Iya. Ya, Kalau Yang TKA itu 5 tahun, Pak. TKA 5 Iya. tahun, terus TKB 6 tahun. ya, betul. Jadi begini maksud saya, jenjangnya untuk usia itu 4-5 itu dalam prakteknya itu sudah bisa di TK. Dalam prakteknya. Kalau cara teori, orang SD saja sekarang ada yang masih 6 tahun loh. Ji, Pak, Ini- betul. Ada yang 6 Iya, tahun. Pak. Nah, Ini padahal ada kalau 6 tahun. SD itu akan menjadi permasalahan pada dapodik, iya toh? Ini. Iya, Nah, Pak. sebaiknya kalau kasus seperti itu, sekolah harus bisa menyikapi bahwa anak yang usia di bawah standar
ini mestinya itu sebagai titipan dulu, karena di Japodiknya itu akan menjadi satu masalah atau kasarannya orang diakoni kan begitu. Nah, oleh karena itu ya memang secara formalnya itu, ya, tapi prakteknya biasanya itu seperti itu. Kemudian untuk PAUD, TK ini masuk PAUD, TK ini masuk PAUD. Jadi di PAUD itu ada PAUD formal dan PAUD non formal, ya. PAUD formal dan PAUD non formal. Yang PAUD formal itu adalah TK. Ya. Yang non formal itu ada PAUD-nya itu sendiri. Ya, SPS, PTA, dan KB. Iya, Ada betul. KB, SPS, dan TPA-nya, penitipan itu. Ya, penitipan apa itu? Taman Penitipan anak. Ya, TPA taman. itu. Jangan Tempat ya, pendidikan tempat, anak. ya. T-nya itu Tempat. adalah taman. Ya, Taman T-nya itu taman. pendidikan anak. Banyak kan ini ada yang salah. Iya. T-nya itu tempat begitu, tapi yang benar adalah taman. Taman. Penitipan anak. Ya. Kemudian KB-nya kelompok bermain. Jadi itu nih, PAUD itu ada dua, PAUD formal dan PAUD non formal. Non formal. TK usianya tadi ada cuma 5-6 tahun. Nah, jadi di masing-masing jenjang itu ada tujuan tertentu yang namanya nanti adalah tujuan institusi, nah tujuan lembaga atau tujuan satuan pendidikannya. Dan yang kedua menekan pembelajaran dengan memanfaatkan peran guru, kemudian media, kemudian sumber belajar. Mengapa itu dimanfaatkan? Untuk apa dimanfaatkan? Untuk mencapai keberhasilan tujuan, ya, untuk mencapai tujuan. Nah, tadi kalau PAUD-nya apa tujuan lembaganya, tujuan lembaganya apa, SD apa, SMA apa, SMKA apa, ada sendiri. Kemudian MAN, MI, MTS, dan seterusnya itu masing-masing lembaga punya tujuan tertentu. Termasuk kalau di sekolah Anda tentu ada di situ ada visi-misi. Visi kemudian suruh membuat satu tujuan. Visi tujuan kan tujuan lembaga, tujuan satuan pendidikan. Ya. Jadi nanti di belakang kita bicarakan tujuan itu ada hierarkisnya. Kemudian yang ketiga, anak harus aktif. Bagaimana anak bisa aktif? Ketika anak aktif itu tentu yang pertama harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Nah, kegiatannya macam-macam. Ini silakan guru untuk bisa memberdayakan anak melalui berbagai kegiatan pembelajaran sehingga anak itu aktif, tidak hanya mendengarkan saja. Harus ada keaktifan anak. Mungkin bertanya pun itu sudah keaktifan. Nah, kemudian mencari sumber belajar. Silahkan di kelas, ya di kelas Anda itu diberikan satu sudut baca. Ya, sudut baca. Sudah ada belum di kelas Anda? Sudut baca. Sudut baca itu adalah perpustakaan kecil, ya, yang ada di kelas, yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk dibaca. Kalau belum, silahkan itu dirintis untuk ada sudut baca, ya, sudut baca untuk menyediakan kepada anak bacaan-bacaan sebelum pelajaran dimulai atau mungkin pas istirahat. Kemudian tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan arahnya adalah menumbuh kembangkan pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, yang bermanfaat bagi dirinya, bangsa dan negara. Jadi di atas juga, jadi harapannya seperti itu. Maka ketika kita melihat, ketika kita
bisa melihat anak yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah atau belum sekolah, ini tentu akan ya, kita lihat anak pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan. SD. Nah, ini kita sekarang fokus bicara pada pendidikan, tujuan pendidikan di SD. Tujuan pendidikan adalah gambaran kondisi terakhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Ini tadi sudah saya sampaikan, tujuan akhir itu dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tentu di masing-masing lembaga akan berbeda. Nah, sekarang ini kita lihat pada tujuan pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tadi tentang apa? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang sistem pendidikan nasional, Pak. Sistem pendidikan nasional. Ya, sistem pendidikan nasional. Nah, mengandung tujuan apa? Yang pertama adalah membawa anak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu Undang-Undang 20 2003 merumuskan tujuan yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Anak diharapkan mempunyai akhlak mulia. Ya, mempunyai akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Anak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat adalah memiliki kesehatan jasmani rohani. Jasmani rohani. Kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri. Ini penting sekali, kepribadian yang kuat dan mandiri. Anak kadang ada yang sudah bisa mandiri, ada yang belum bisa mandiri. Nah, kemandirian ini nanti juga akan dibicarakan di materi MBS kita di belakang. Seperti apa kemandirian itu? Baik itu anak, mungkin sekolah sendiri, harus ada kemandirian. Kemudian memiliki tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian fungsinya. Nah, fungsi. Setiap tujuan pendidikan memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, memberikan arah dan cara bagi semua usaha atau proses yang dilakukan. Memberikan arah, proses yang dilakukan. Nah, proses ini tentu mulai dari pembelajaran sampai pada evaluasi. Itu satu proses yang dilakukan oleh pelaku pendidikan, yaitu seorang guru. Belum bisa tampil ya? Belum, Pak. Belum? Dereng, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sabar saja. Tujuan pendidikan di SD bukan merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan transisional. Nah, transisi. Transisi itu apa? Transisional. Perpindahan. Jadi bukan tujuan akhir. Di SD itu tujuan pendidikannya bukan tujuan akhir. Mengenal. Transisi. Wah, ini masa transisi. Apa artinya? Perpindahan, Pak. Perpindahan. Masa perpindahan. Jadi tujuan pendidikan SD itu secara operasional yang pertama adalah memberi bekal kemampuan dasar tentang membaca, menulis, dan berhitung. Salistung. Itu yang pertama.
tujuan yang pertama. Jadi memberi bekal anak tentang kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan yang kedua adalah memberi bekal pengetahuan dan keterampilan dasar, yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kita tahu bahwa tingkat kemampuan anak-anak kita itu tentu berbeda. Ini tentu nanti di belakang ada apa itu, mengapa anak-anak itu berbeda. Itu jadi ada tiga tujuan pendidikan di SD. Satu, memberi bekal kemampuan dasar tentang membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberi bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, memberi bekal siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Maka di situ disebut tujuan transisional, tujuan perpindahan dari tingkat sekolah dasar ke tingkat yang jenjang yang lebih tinggi, mungkin SMP, mungkin MTS. Jadi itu tujuannya ada 3. Nah, di dalam kita memberi calistung ini dinamakan adalah tujuan yang paling fundamental. Calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Ini tujuan yang paling fundamental. Karena apa? Karena apa? Ya memang itu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anak. Jadi merupakan satu fondasi. Ketika anak sudah memiliki kemampuan membaca, menulis, kemudian berhitung, ini baru kemudian tingkat perkembangannya nanti sesuai dengan tujuan pendidikannya adalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian memberi pengetahuan dan keterampilan dasar. Ini apa itu maknanya? Yang di lapangan kira-kira apa itu makna dari memberi pengetahuan dan keterampilan dasar? Yaitu antara lain adalah intelektual, kecerdasan, kemudian sosial, anak harus mampu bersosialisasi, sampai anak cerdas harus punya sikap bersosialisasi, kemudian moral dan emosionalnya yang bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan tingkat perkembangannya. Itu keterampilan dasar. Kemudian mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau di MTS atau yang derajat. Ini merupakan tujuan yang kedua. Masih ditambah lagi nanti tentu ketika bagaimana anak ini tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekolah harus memberikan keterampilan untuk bisa bekerja. Maka di sekolah dasar kan dulu ada istilahnya muatan lokal atau mungkin kemudian life skill, keterampilan hidup. Ini dalam rangka memberikan bekal pada anak agar ketika tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini akan bisa mencari kerja untuk apa? Untuk kehidupannya, bisa bekerja. Maka perlu diberi bekal untuk bisa bekerja. Kemudian fungsi pendidikan di SD. Fungsinya apa? Fungsi pendidikan di SD. Ada 4 fungsi pendidikan di SD. Yang pertama adalah fungsi individuasi. Artinya apa? Artinya adalah proses untuk menjadi diri sendiri sebagai pribadi yang unik
Ya, sebagai pribadi yang unik berbeda dengan pribadi orang lain. Nah, ini jelas sekali. Jadi sudah kita sampaikan bahwa masing-masing anak, masing-masing siswa ini punya kepribadian masing-masing itu sendiri-sendiri. Sehingga tentu dengan sendiri-sendiri itu ada perbedaan. Bahkan tidak hanya ada, kalau saya menyatakan tentu banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Nah, maka untuk mencapai prestasi pada anak, ya, ini fungsi individualisasi ini tentu sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena proses ini jembatan interaksi sosial di mana tingkah laku seseorang ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain. Ini kalau kita simpulkan, ini kan sebagai makhluk individu harus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Individu. Kemudian yang kedua, fungsi sosialisasi dan pembudayaan. Fungsi sosialisasi dan pembudayaan. Kita harus bisa membekali anak didik sebagai anggota masyarakat yang baik. Anggota masyarakat yang baik. Ya, ini. Jadi atau itu disebut istilah yang lingkarannya adalah social learning. Social learning. Anak diajarkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Social learning. Pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial. Nah, kemudian anak juga diberikan pembelajaran untuk mencintai kebudayaan sendiri daripada kebudayaan asing. Anda semua tahu bahwa sekarang ini justru masyarakat atau mungkin kebanyakan anak-anak remaja ini sudah sangat sulit untuk bisa mencintai kebudayaan sendiri. Yang disenangi adalah kebudayaan asing. Ini fakta di lapangan seperti itu. Maka tugas kita di samping memberikan akademiknya, sosialnya, kemudian budayanya ini juga harus kita berikan. Kita kuatkan untuk kita mencintai kebudayaan sendiri. Kalau kebudayaan asing ini kan kadang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian fungsi nasionalisasi. Ada fungsi nasionalisasi. Ya, di mana fungsinya anak harus dibekali menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik. Cinta negara dan cita bangsa sendiri. Jiwa patriotisme di sini. Nasionalismenya di sini. Jadi harus kita bekali sebagai warga negara yang baik, cinta tanah air dan bangsa. Itu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita pernah mendengar NKRI, harga mati, ini semboyan kita, bangsa kita. Nah sekarang coba saya ingin memperoleh pendapat dari teman-teman semua. Bagaimana jiwa patriotisme bangsa Indonesia ini? Kira-kira dengan melihat kenyataan yang sekarang ini, kira-kira menurut penilaian Anda seperti apa? Jiwa patriotisme, jiwa nasionalismenya bangsa Indonesia ini. Silakan. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang berpendapat silakan. Sebut namanya, kemudian NIM-nya kalau apa, kalau enggak ya nama aja. Bisa diulang Pak pertanyaannya tadi Pak, putus-putus. Ya. Fungsi
pendidikan adalah memberikan bekal pada anak untuk menjadi warga negara yang baik. Artinya cinta negara dan bangsa sendiri, tanah air. Nah, ini kan jiwa nasionalisme. Nah, sekarang ini menurut pandangan Anda, seperti apa jiwa nasionalisme atau patriotisme ini bangsa Indonesia ini? Yuk, siapa? Nama? Kalau NIM apa silakan sebutkan, kalau enggak ya enggak salah. Saya, Pak. Apa? Safira Amalia Kristanto. 8578 10457. Oke, ya. Mbak Safira, silakan pendapatnya seperti apa? Ya, menurut pendapat saya, di era globalisasi dan modernisasi ini, tepatnya di Indonesia, sikap patriotisme dan nasionalisme, terutama bagi pemuda atau anak-anak muda sekarang, sangat memprihatinkan atau menurun atau sedikit, Pak. Bisa dilihat dari sekarang anak-anak lebih suka mendengarkan lagu-lagu atau mencintai kebudayaan dari negara lain atau negara asing. Seperti ada beberapa anak yang lebih suka dengan lagu-lagu barat dan melupakan lagu nasionalnya sendiri. Saya pernah melihat beberapa di media sosial seperti itu, anak-anak ditanyai tentang lirik lagu nasionalnya sendiri itu tidak hafal. Dan karena perkembangan teknologi yang meningkat semakin baik, anak-anak selalu kecanduan dengan ponsel. Dan di ponselnya itu tentunya banyak sekali pengaruh dari luar, seperti ada aplikasi yang memudahkan anak-anak lebih mudah terjun atau membrowsing mencari tentang kebudayaan lain dibanding kebudayaan sendiri. Seperti itu, Bapak. Jadi kesimpulannya menurun ya? Atau kurang? Iya, dan gitu. cukup memprihatinkan, ya, Pak. Ya, dengan beberapa menurun, contoh. Pak. Ya. Ada yang menanggapi atau menambah? Halo? Ya, Pak, saya Pak Hartini. Saya Pak Siapa? Hartini. Hartini. Ya. NEM-nya 8578 10 432. Di sini 8578 10 432. Saya lihat, ya Pak, saya mau menambahkan, dilihat dari mereka anak muda sekarang, khususnya di Indonesia, itu pertama senangnya menggunakan gaya-gaya orang asing dan dari penampilannya, dari cara rambut-rambutnya, kepribadiannya itu loh Pak. Meniru gaya orang asing. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau itu harus sesuai, tidak rambut itu tidak dipirang-pirang gitu ya Pak. Terus ini masalah kesukaan lagu daerah, mereka malah lupa lagu daerahnya. Malah justru mereka tuh senang lagu-lagu asing juga. Terus sikap mereka itu dalam etika juga berkurang, Pak. Nggak ada sopan santunnya saat ini anak-anak muda sekarang. Itu tambahan dari saya, Pak, mengenai sifat anak muda sekarang yang telah tertorer oleh budaya asing, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tambahan dari Mbak Hartini. Ya. Yeah. Ada yang lain yang akan menambah pendapat? Saya Bapak Esti Putri Utami. Ya, Mbak Esti, monggo. Iya. Jadi begini Bapak, menurut saya kurangnya nasionalisme itu karena kurangnya perhatian dari orang tua serta dari pendidik. Maka dari itu harusnya dari pendidikan dari
orang tua itu kita harus menanamkan jiwa moralitas kepada anak-anak agar bisa mampu memiliki jiwa nasionalisme. Contohnya seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kemendikbud untuk tahun depan ini, adanya pendidikan asesmen, kurikulum asesmen. Itu akan membuat para peserta didik itu memiliki jiwa karakter yang moralitasnya itu benar-benar teruji, bisa meningkatkan nasionalisme dari negara sendiri. Jadi kita tidak terpengaruh oleh seperti berita-berita hoax yang akan membuat Indonesia itu menjadi di bawah dari negara-negara lain. Seperti itu, Bapak. Ya. Oke, ada lagi yang mau apa? Nah, Setiawan Rista, Pak. Ya? Setiawan Rista. Mas Setiawan. Ayo, Mas. Setiawan Rista, Pak. Ya. Oke. Oke, kalau saya setuju tapi sedikit tidak setuju dengan yang disampaikan tadi. Sebenarnya patriotisme di bangsa Indonesia itu sebenarnya masih ada dan tergolong cukup tinggi, tetapi hanya saja itu perlu seperti di istilahnya apa ya, seperti harus dipicu oleh sesuatu. Seperti semisal kasus-kasus yang terjadi kalau dulu-dulu itu seperti halnya kasus sengketa batik atau gamelan, atau yang terbaru itu kasus catur Dewa Kipas itu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan sebenarnya masih ada, tapi ya sayangnya harus dipicu oleh sesuatu yang viral dulu, atau yang istilahnya apa nggih viral ngoten lho Pak. Jadi kurangnya kesadaran dari diri sendiri, jadi harus dipacu oleh faktor eksternal. Jadi jiwa patriotisme itu baru keluar seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 ya yang menanggapi. Semuanya benar, ya, semuanya benar. Jadi kita memang harus saling menguji seperti ini, pendapat-pendapat yang muncul, ya, jadi saling melengkapi semuanya, keempat-empatnya saling melengkapi. Jadi memang kalau kita lihat seperti fakta yang ada di lapangan, yang Anda sampaikan, ini berempat ini memang seperti itu keadaannya. Jadi kesimpulannya memang tidak hilang, masih ada, tetapi hanya menurun. Dan seperti Mas Setiawan tadi, memang perlu ada satu motivasi tertentu, sehingga jangan sampai kemudian itu menjadi berlarut-larut. Betul, memang harus ada sebuah motivasi yang menggiring untuk patriotisme dan nasionalisme ini. Kemudian harapannya adalah mutlak, ya, 100% kita itu nasionalisasi ini bisa dilakukan di negara kita, Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut fungsi yang keempat, itu fungsi yang ketiga, nasionalisme. Fungsi yang keempat adalah humanisasi. Humanisasi adalah kurikulum harus membekali siswa untuk menjadi warga negara dunia yang baik tanpa memandang perbedaan apapun. Nah, warga dunia loh, ya, warga dunia. Jadi dimanapun kita berada, kita juga sebagai warga dunia. Nah, harapannya dengan humanisasi ini, kurikulum bisa membawa anak, bisa membekali anak untuk menjadi warga negara dunia, warga dunia yang baik. Warga dunia yang baik. Ini sesuai dengan politik luar negeri kita yang apa itu? Politik luar negeri kita apa? Halo? Halo? Ya, Pak. Seni dan budaya bukan, Pak? Ya? Politik luar negeri kita masih ingat? Oh, bebas aktif. Ya, Bebas dan aktif, Pak. Sehingga kita harus punya kebebasan aktif banyak hal itu untuk
menjaga perdamaian dunia dan seterusnya dan sebagainya. Jadi sangat cocok sekali kurikulum kita. Kemudian fungsi pendidikan menurut Umar Tirta Raharja. Umar Tirta Raharja. Ada yang mengatakan atau Tirta Raharja pendapatnya seperti ini. Yang pertama adalah transformasi budaya, transfer, dan budaya, perpindahan budaya. Jadi berupaya mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, itu tadi sudah disinggung berempat tadi. Memang budaya harus diwariskan. Dan memang kenyataannya anak-anak kita, teman-teman kita, khususnya remaja ini memang ke barat-baratan. Artinya ya berpaling ke arah negara lain. Seperti tadi disebutkan, rambutnya dicet, kemudian berpakaiannya, sikapnya, masih lagi mungkin pakaiannya. Sekarang anak-anak yang suka seperti itu mungkin sukanya adalah bangsa luar negeri. Bajunya ya luar mungkin jamnya, mungkin sepatunya, mungkin sandalnya. Padahal ya sebaiknya kita harus menggunakan produk dalam negeri. Wujud kita, tanah air dan bangsa. Kemudian pembentukan pribadi. Nah, memang pendidikan ini benar-benar suatu upaya untuk membentuk kualitas pribadi yang sangat baik. Kualitas pribadi yang sangat baik. Baik karakternya, ya, baik kemandiriannya, baik tanggung jawabnya, kemudian ulet dan tekun. Ulet dan tekun. Karakter, ya, kemudian kemandirian, tanggung jawab, ulet dan tekun. Ya, seperti pada tujuan pendidikan di atas. Secara nasional, tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan warga masyarakat dan warga negara. Penyiapan, ini disiapkan. Nah, kurikulum harus membekali siswa mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kita tahu bahwa setiap warga negara ini punya hak dan kewajiban. Banyak sekali haknya, banyak sekali juga kewajibannya. Nah, ini tentu harus balan, ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Yang keempat, penyiapan tenaga kerja. Penyiapan tenaga kerja. Nah, teman-teman harus disadari bahwa di negara kita ini masih variatif sekali tentang kondisi masyarakatnya, terutama ekonominya. Ini tentu untuk kurikulum ini harus direncanakan, harus diprogram untuk bisa membekali siswa menjadi manusia yang produktif. Manusia yang produktif artinya ya punya keterampilan yang kemudian bisa menghasilkan satu karya. Ketika orang bisa menghasilkan satu karya, akhirnya dia akan memperoleh satu income atau satu pendapatan. Ketika orang punya pendapatan, akhirnya bisa hidup secara mandiri, ya, bisa hidup secara mandiri dan kemudian sejahtera dirinya sendiri. Nah, kesejahteraan diri ini akan membawa kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, tergantung lingkup ruang lingkupnya. Tergantung ruang lingkupnya. Kemudian prinsip-prinsip pendidikan di SD. Apa prinsipnya? Yang pertama, titik lemah budaya pendidikan di sekolah adalah pada sentral guru dan pemerintah dengan segala aturannya. Nah, titik lemahnya, titik lemah. Sentral guru. Nah ini, kalau kita melihat kenyataan memang seperti itu. Jadi pendidikan kita ini titik lemahnya pada sentral guru. Jadi tekniknya berpusat pada guru.
Sebenarnya saya ingin tanya pada Anda semua, subjek pendidikan itu siapa? Guru atau siswa? Siswa, Pak. Siswa. Mbak siapa ini? Siswa, Pak. Evi Widyastuti, Pak. Mbak Evi, ya, siswa. Yang lain? Siapa subjek pendidikan itu? Guru atau siswa? Siswa. Wah, ini masih Mbak Evi tadi. Siapa yang kedua ini? Nah, Guru dan siswa, Pak. enggak, subjeknya pilih guru atau siswa? Guru. Subjek pendidikan Guru, itu Pak. atau siswa? Guru, Pak. Guru. Pak. Guru, Pak. Guru. Ada yang guru, ada yang siswa. Tadi yang siswa Mbak Evi sama siapa ini? Mbak? Halo? Fitriani. Riani. Terus tadi yang jawab guru? Anggraini Wulan, Pak. Nah ini yang jawab guru lagi? Julia Sanggarwati. Julia. Tadi yang jawab siswa hanya 2. Masih ada mungkin? Monggo yang lain, pendapat yang lain. Beri kesempatan. Nah, ini Setiawan, nanti Pak. arah saya, nilai ini, nilai diskusi tanya jawab ini adalah masuk pada nilai partisipasi. Ya. Ayo, ada yang pendapat lagi? Guru, Bapak. Guru, Mbak siapa ini? Pak. Afir, Pak. Mbak? Afir. Ya. Siswa, Pak. Guru, Siapa ya? Irmawati. Guru, Pak. Triani. Riani guru. Sela Erin. Guru Anissa Wulan. Pak. Guru, Pak. Lutfi. Oh, Siswa, Pak. siswa, siapa ini? Irmawati. Ernawati. Irma, Pak. Guru. Irma, bukan Erna ya? Sela Erin. Pak. Irma. Ya, yang guru siapa lagi? Sela Guru, Erin. Bapak. Adelina, Pak. Erina. Anissa. Mbak Anis Anissa. apa? Anissa. Mbak Anis? Mbak Anis? Guru, Mbak Pak. Anissa? Anissa Guru, Wulan. ya. Ya, Sela Anissa Erin, Pak. Wulan. Lutfi, Arlian Pak. Eva, Pak. Mbak Arlian Anissa? Eva. Ya, guru, Mbak. Siapa lagi? Guru, Pak. Arlian Eva. Sela Erin, guru, Pak. Lagi? Lagi? Setiawan Rista, Lutfi, Pak. Pak. Guru, Pak. Ya? Lutfi, guru. Ya. Sela, guru, Pak. Ella? Guru, Pak. Oke. Lagi? Setiawan Rista, Pak. Siswa. Setiawan Siapa Rista, ini? siswa. Setiawan Rista. Kawan. Kawan, siswa. Esti, Pak. Siswa. Oh, ada yang bingung? Nggak milih? Rafira guru, Pak. Siapa? Rafira guru. Subjek pendidikan adalah guru. Ya. Ada Esti, lagi? Pak. Esti. Fadila Dina Putri, Pak. Guru. Oh iya, iya. Esti Masih Putri, Pak. ada. Siswa. Ya. Fadila Dina Putri, Pak. Guru? Ya, Siswa? guru. Guru. Oke. Jadi, Guru, Pak. Zaki Kurniawan. ya. Mas Yuka Kurniawan. Muswari. Guru? Yuka Muswari. Guru. Oke. Ya, begini. Itu untuk subjek pendidikan,
Kira-kira guru atau siswa ini banyak yang guru ini kelihatannya jawabnya. Nah, yang benar adalah subjek pendidikan itu adalah siswa. Tapi yang jawab guru jangan sampai khawatir, wah kemudian nilainya enggak, nanti kan masih banyak partisipasi yang lain. Ya, termasuk tadi yang di depan cukup banyak juga yang menjawab baik. Jadi subjek pendidikan itu adalah siswa. Jadi yang paling pokok itu yang dirubah, yang kemudian harus banyak kegiatan, banyak kreativitas, inisiatif itu adalah siswa. Nah, fungsi guru apa? Fungsi guru apa? Fungsi guru adalah memfasilitasi sebagai fasilitator. Jadi yang harus aktif, harus kreatif, ini adalah siswa. Ini di atas sudah kita sebutkan, harus banyak kegiatan, harus banyak kreativitas, ya, harus banyak bersosialisasi dan sebagainya. Maka di sini dikatakan titik lemah budaya pendidikan adalah ada pada sentra guru. Nah ini, berpusat pada guru, didominasi oleh kegiatan guru. Maka teman-teman nanti kalau di sekolah berdayakan siswa. Apapun itu berdayakan siswa. Sehingga anak ini akan aktif, akan kreatif, dan kemudian akan memperluas wawasannya. Contoh misalnya di pelajaran IPA, kita akan bicara mungkin tentang batuan. Nah ini ketika kita harus mengaktifkan anak, silahkan anak perintah besok pagi misalnya pelajaran IPA tentang ini, silakan anak-anak masing-masing membawa 5 atau 3 macam batu misalnya. Ini kan nanti akan berbeda, sudah cukup aktif itu. Kemudian di situ dibahas masing-masing biar kelompok tiap anak itu menyampaikan pendapatnya. Aktif toh, maka yang harus mengembangkan, harus aktif, kreatif itu adalah guru harus memfasilitasi tugasnya itu. Nah, seharusnya titik sentral itu ada pada siswa. Maka, jadi subjek pendidikan itu adalah pada siswa. Kemudian perkembangan anak dan pendidikan ini memiliki prinsip yang paralel. Jadi antara perkembangan dengan pendidikan itu paralel. Yaitu proses terpadu. Antara perkembangan dan pendidikan. Yang waktunya sangat panjang itu, Bahkan kalau kita sering mendengar ada yang pepatah mengatakan bahwa pendidikan itu seumur hidup. Lifelong itu tentu seperti itu. Jadi terpadu antara perkembangan dan pendidikan. Kemudian proses pembelajaran di SD harus mengacu pada perkembangan anak terkait dengan fisik, kognitif, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Nah, mengapa harus mengacu pada perkembangan anak? Di tiap-tiap jenjang di SD itu kan tingkat umurnya, usianya berbeda. Otomatis tingkat perkembangannya juga berbeda. Jadi itu harus dipertimbangkan. Itu proses pembelajaran. Jadi harus mengacu pada perkembangan secara fisik, kelas ini pilih, kognitif pengetahuannya, ya, juga betul, sosialnya apalagi, moralnya juga, kemudian spiritual dan emosi. Jadi komplit. Nah, kemudian prinsip pembelajaran ya harus bersifat terpadu, Dari bermacam-macam tadi, ini sifatnya terpadu. Ya, kognitifnya, praktiknya, sosialnya, emosionalnya, moralnya, ini terpadu. Dan perlu diketahui bahwa di SD ini kan tidak ada guru BP, ya, Guru BP-nya siapa? Guru BP-nya siapa? Untuk Adi. Wali kelasnya, Pak. Wali kelas, Pak. Kelas, Pak. Atau guru.
Wali kelasnya Bapak. Kemudian kita menginjak ke perkembangan fisik. Ya, perkembangan fisik. Prinsip yang relevan, yang penting dalam pembelajaran adalah anak usia SD. Anak usia SD ini harus dihadapkan pada kegiatan yang aktif daripada pasif. Kembali tadi. Jadi karena subjek pendidikannya itu anak, maka yang harus diaktifkan adalah anak. Jangan guru yang aktif. Nah, maka supaya aktif, kira-kira apa yang harus disikapi oleh guru supaya anak itu aktif? Ketika mengajar, apa yang harus disikapi oleh guru? Yuk, silakan. Gimana, Pak? Ya. Pembelajaran di SD ini harus dihadapkan pada kegiatan anak yang aktif daripada kegiatan yang pasif. Nah, supaya anak-anak itu aktif, bagaimana guru untuk bisa mengaktifkan anak didik itu? Dengan Pak, dengan memberikan tugas-tugas. Dengan memberikan tugas-tugas, Pak. Memberikan tugas. Saya Pak Ermawati dengan memberikan tugas yang menyenangkan, misalnya seperti menyanyi atau tanya jawab gitu, Pak. Ermawati, tugas menyenangkan. Iya. Ini Pak. Tadi Ermawati, Ya. Pak. Apa? Ini Pak. Ini Pak, tadi mau menjawab. Ya. Supaya anak Pak. aktif. Ya. Apa? Supaya anak ya Pak, saat ini mau berusaha menjawab Pak ini Pak. Untuk Mbak. Ya. Untuk yang tadi anak sebentar Kak ngomong dulu. Untuk anak menjadi aktif, karena anak itu sebagai subjek, maka guru sering memberikan kegiatan yang menyenangkan supaya anak itu mempunyai tambahan pengetahuan, memberi tugas-tugas, memberikan hal-hal yang supaya anak itu berkreasi, seperti itu Pak. Iya. Oke, ada yang nambah? Siapa lagi? Saya Pak, kasih tahu. Wulan Rahmawati, Pak. Anissa Wulan Rahmawati. Rahmawati, sudah. Nggih, mau menambahkan memberikan anak apresiasi seperti barang ataupun makanan yang bisa meningkatkan semangat anak untuk melakukan kegiatan itu. Maksudnya hadiah begitu. Pripun, Pak? Maksudnya hadiah. Nggih, memberikan apresiasi dan hadiah. Apresiasi. Nggih. Siapa lagi? Saya Pak Julia Sanggarwati Pak. Saya kira dengan membentuk kelompok belajar lalu diberikan suatu masalah untuk dipecahkan bersama-sama, mungkin untuk menggali keaktifan siswa untuk berinteraksi satu dengan yang lain sehingga mereka saling sering berkomunikasi dan menunjukkan keaktifannya begitu Pak, mungkin menurut saya. Ya, dengan belajar kelompok ya. Iya. Belajar kelompok. Cooperative learning namanya. Iya. Belajar. Ada lagi? Gunakan apresiasi. Saya Pak. Anggraini Wulan. Ini apa? Menurut saya cara membuat anak lebih aktif itu dengan membuatkan tugas di rumah dengan keluarga
Dan ketika anak-anak membuat tugas di rumah bersama keluarga akan menciptakan keterlibatan orang tua dengan anak, Pak. Jadi anak itu tidak membuat tugas sendirian. Dengan adanya orang tua akan membuat hubungan antara orang tua dan anak semakin dekat. Itu bisa membuatkan keaktifan anak, Pak. Ya, gitu. Ya. Nah. Terus ada lagi? Oke, ini. Jadi memang beberapa pendapat ini semuanya benar. Namun yang lebih baik, supaya anak aktif di dalam proses belajar mengajar, satu kunci utama untuk guru adalah menggunakan media. Apa itu media? Ada yang tahu? Harus menggunakan media atau alat Belajar. Alat peraga. Alat Jadi pembelajaran. anak akan aktif itu. Anak akan aktif. Apalagi kemudian jadi dengan menggunakan media, ya, media. Nah, nanti tekniknya macam-macam agar anak itu aktif. Mungkin seperti tadi Mbak Julia harus ada cooperative learning, ada tugas, ada kemudian apresiasi. Ya, ini jadi beberapa pendapat tadi semuanya masuk di situ. Jadi tentu itu satu kunci bahwa kalau dengan peraga, guru kemudian tinggal memberdayakan anak, memberikan tugas, memberikan apresiasi, kemudian membentuk satu teknik belajar sehingga anak itu bisa interaktif, bisa interaksi antara satu dengan yang lain. Ini kan menjadi aktif. Jadi bukan guru yang aktif, tapi siswa. Guru hanya memfasilitasi, ya. Oke, gitu. Ya, itu kemudian perkembangan fisik anak, perkembangan fisik anak di SD ini kan perkembangannya kalau kita lihat kira-kira di kelas-kelas rendah atau di kelas-kelas tinggi. Coba kita minta pendapat. Pripun Bapak? Perkembangan di kelas tinggi Pak kalau di tempat saya. Di kelas yang tinggi, berarti di atas kelas 3, ya. Kelas 4 ke atas. Jadi, perkembangan anak ini kan jelas didukung oleh keaktifan tadi. Ketika kemudian pembelajaran menyenangkan, asik, jadi pembelajaran di situ tuh harus punya satu motivasi. Satu, mengaktifkan siswa. Yang kedua, mengasihkan. Mengaktifkan, yang kedua mengasihkan. Ya. Anak biar bisa aktif tentu harus asik, supaya bisa asik harus ada sarananya, harus ada medianya. Supaya media itu berfungsi, silahkan tekniknya apakah diskusi atau mungkin tanya jawab atau tugas. Ada satu interaksi antara tugas dengan tadi, mungkin media itu, sehingga anak bisa menjadi. Yang ketiga, keempat adalah menyenangkan. Memang di dalam pembelajaran kita harus menyenangkan. Sehingga anak itu ketika senang dengan mata pelajarannya, tentu akan menjadi satu rangsangan anak untuk mencari tahu dan belajar lebih kreatif, lebih sungguh-sungguh, lebih menyenangkan juga. Kemudian perkembangan kognitif. Kognitif itu apa tuh? Kognitif adalah pengetahuan. Ya, kognitif itu pengetahuan. Kognitif bagian pikiran. Ya, pengetahuan. Jadi kalau kita lihat perkembangan kognitifnya, ya pada kurikulum itu merupakan proses pembelajaran yang harus disesuaikan tingkat perkembangan anak. Ya. Nah, ini anak diajak untuk bereksplorasi. Ya. Apa maksud bereksplorasi itu adalah mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, usul
dan lain sebagainya. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain dan juga berinteraksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Kalau komunikasi mungkin bisa komunikasi searah, bisa komunikasi dua arah. Kalau interaksi jelas itu timbal balik. Ya, anak akan lebih aktif. Kemudian pembelajaran melalui kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Berdiskusi, kemudian ada interaksi, menanggapi pendapat satu, kemudian juga pendapat yang lain. Kita tadi tak lempar karena ada pendapat, silakan yang mau menanggapi atau menanggapi. Kemudian perkembangan sosial, emosional, dan moral. Nah, kita harus menciptakan satu hubungan, ya, hubungan positif ya, kepada anak, baik itu melalui kerja kelompok atau mungkin interaksi dengan teman sebayanya. Kadang kita melihat ada anak yang mungkin diam saja atau pasif. Ada enggak di sekolah Anda? Anak yang mungkin temannya lari ke sana, lari ke sini, tapi dia hanya diam saja. Ada enggak seperti itu? Ada Pak, banyak. Ada Pak. Ada. Diam ada Pak, yang tidak aktif. Ya. Kalau ada kira-kira sikap guru bagaimana itu? Kalau ada, apakah biarkan atau mungkin harus ada semacam bimbingan BP? Melakukan pendekatan. Ya, pendekatan untuk dicarikan teman dulu. Ya, bimbingan penjualan. Ya, guru itu tahu apa sebabnya. Sehingga anak pun juga akan merasa tenang karena diperhatikan. Ketika mungkin hanya sendirian kok kemudian guru mendekati, kemudian diajak bicara, diajak komunikasi, ini satu bentuk perhatian dari guru. Itu harus dilakukan oleh guru. Diajak ngomong, ngopo kok Dewi, apa sebabnya. Nah itu kalau dibiarkan mungkin bisa berlarut-larut jadi negatif jadinya. Ya. Ini anak itu kan pada fitrahnya itu asik dan banyak bermain aktif. Gitu. Jadi kalau ada anak yang diam saja tentu harus kita motivasi supaya anak itu bisa aktif dengan teman yang lain sehingga berkembang dengan baik. Kemudian mengembangkan kompetensi calistung tadi sudah di atas. Baca, tulis, dan hitung. Ini kompetensi dasarnya. Jadi kita DSD ini membekali anak untuk kompetensi dasar yaitu hitung, baca, tulis, dan hitung. Kemudian guru dan orang tua harus membantu anak, ya harus membantu anak menerima kata hatinya dan kemampuan mengendalikan diri. Nah kadang-kadang ini yang sering terjadi itu ada sebuah kontra pendapat antara guru dan orang tua. Apalagi model daring sekarang ini kan yang paling berat adalah orang tua. Pernah ada keluhan kepada Anda tentang daring orang tua itu? Sering Pak. Sering, iya. Sering Pak, banyak. Ya, Pak ada. Iya. Karena orang tuanya itu belum paham apa pembelajaran anak tersebut, Pak. Ya, belum paham dan mungkin ini kan orang tua. Tapi masalahnya adalah situasi dan kondisi. Memang seperti itu. Jadi kadangkala ini kan sulit untuk dikendalikan baik anak maupun orang tua. Maka padahal orang tua dan guru ini harus mampu mengendalikan kata hati dari peserta didik kita atau anak-anak kita. Memang faktor pengendalian itu siapapun orangnya merasa sulit. Misalkan sulit.
Kemudian kita sudah langsung ke modul 2, ya, modul 2, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif. Tadi kognitif artinya adalah pengetahuan. Menurut John Piaget, ini tokoh pendidikan ini, bahwa perkembangan kognitif anak, ya, kognitif manusia, bukan anak, secara umum manusia, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ini jelas sekali bahwa lingkungan itu memang pengaruhnya sangat besar, ya, sangat besar. Jadi lingkungan ini mempunyai pengaruh yang besar sehingga memang tentu orang tua, guru ini harus mampu mengendalikan anak didik kita. Kemudian perkembangan kognitifnya menurut John Piaget ini ada 4 tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah sensori motor. Tahap sensori motor ini umur ya sejak lahir sampai umur 2 tahun. Ini perkembangan sensori motor. Pada tahap ini anak banyak didominasi pola-pola refleks. Nah, di situ di dalam pola refleks menurut John Piaget ini ada 6 sub tahap. Ada 6 sub tahap. Lahir sampai 1 bulan, anak akan menghisap botol susu jika botol berada di mulutnya. Ada respon, ada reaksi. Ada respon, ada reaksi. Kemudian usia 1-4 bulan sampai 4 bulan, refleks anak berkembang ke arah adaptasi. Adaptasi penyesuaian. Perubahan ini ditandai dengan primary circular reaction. Jadi gerak anak berupaya untuk menghasilkan kembali keadaan yang menyenangkan. Jadi ketika anak itu menghisap botol itu, ini kondisi yang menyenangkan. Kemudian untuk memperoleh berupaya menghasilkan kembali keadaan yang menyenangkan, kadang anak-anak ini yang sering Anda lihat apa yang dilakukan? Ngemut botol susu karena ada primary circular reaction, kemudian anak biasanya akan menghisap jarinya. Menghisap. Ini sering kita lihat anak-anak seperti ini. Itu terjadi pada usia 1-4 bulan. Refleks. Ya. Kemudian usia 4-8 bulan anak berorientasi pada objek atau fokus pada sekitarnya, di lingkungannya. Meniru reaksi sederhana. Ya, jadi hal-hal yang sederhana itu ditiru oleh anak. Misalnya menggerakkan mainan, kemudian mengatakan berbicara, mungkin belajar berbicara, mungkin memanggil mamanya atau ibunya atau mungkin kakak adiknya. Ini sudah 4-8. Kemudian di usia 8-12 bulan, tadi 4-8 bulan ya, bukan tahun. Di usia 8-12 bulan ini gerak anak menunjukkan perubahan ya yang melibatkan koordinasi ya untuk melihat objek di sekelilingnya. Yang kadang anak-anak ini kemudian memegang sesuatu yang sangat erat dan mungkin juga sulit untuk diminta. Ini satu kejadian di umur 8-12 bulan. Satu perkembangan. Kemudian 12-18 bulan, artinya 1 tahun sampai 1,5 tahun, ya, ini anak menjadi tergugah dengan adanya berbagai objek.
Anak dapat mencari berbagai ragam objek, ya. Kemudian dipakai bermain, apa itu dilempar, apa itu dijatuhkan, mungkin diputar, itu selalu mencoba, ya, selalu mencoba-coba. Anak menjadi senang seperti ini. Kemudian tahap yang keenam adalah fungsi mental dan anak ini akan berubah menjadi simbolik. Fungsi mental anak berubah menjadi simbolik di usia yang di atas 1,5 tahun. Anak mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan simbol-simbol. Itu sudah berkembang beberapa tahap, dari usia lahir sampai 2 bulan sampai di atas 1,5 tahun. Nah, tentu kalau teman-teman mengamati secara cermat, mungkin anak sendiri atau orang lain pun, tahapan itu akan terjadi pada si anak. Kemudian tahap praoperasional. Kalau tadi nomor 1 adalah tahap sensori motor, kemudian yang kedua adalah praoperasional. Para itu sebelum operasional ada satu kegiatan, yaitu usia antara 2 sampai 7 tahun. Ditandai dengan perkembangan bahasa. Kosakatanya sudah lebih banyak pada anak-anak. Kemudian masih bersifat egosentris, sangat egois, apa-apa dimiliki, apa dan dimiliki. Karena memang perkembangannya seperti itu. Perkembangannya seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Umur 7 sampai 11 tahun. Operasional konkret. Ya, penyelesaian masalah masih disertai hal-hal yang konkret. Konkret artinya bisa dilihat, ada barangnya, ya, bisa kita lihat konkret. Kemudian dapat mengklasifikasi, konversi, dan mengurutkan beberapa macam fakta atau kondisi. Kemudian tidak egosentris, tapi dinamis. Umur 7 sampai 11 tahun. Sudah berkurang egosentrisnya, tapi dinamis, berkembang. Ada perubahan. Kemudian mampu berpikir logis, nalar. Sudah nalar. Berpikir logis itu nalar. Berpikir logis, nalar. Kemudian yang keempat adalah tahap formal operasional. Umur 11 tahun ke atas. Umur 11 tahun ke atas. Di sini anak-anak sudah berpikir lebih abstrak. Sudah mampu berangan-angan secara logika. Sudah mampu berangan-angan. Tidak harus melihat kenyataan atau konkret. Nah, kemudian dapat membuat kesimpulan logis. Kesimpulan. Nah, ini contoh misalnya kalau kita mengatakan A sama dengan B dan B sama dengan C, ini anak sudah mampu untuk menyimpulkan, mengambil satu kesimpulan. Berarti A sama dengan C. Atau B sama dengan C. Sama, dibalik. Itu anak mampu mengambil satu kesimpulan melalui apa yang dilihatnya, fakta yang dilihatnya. Kemudian pada tahap ini anak mempunyai dua sifat. Yang pertama sifatnya di umur lebih dari 11 tahun itu adalah deduktif. Yaitu berpikir secara teori baru kemudian hipotesis. Teorinya seperti apa, kemudian baru hipotesis. Apa yang disebut hipotesis?
hipotesis. Silakan untuk berpendapat. Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Ini Bapak. Hipotesis apa aja? Membuat strategi penyelesaian, Pak. Strategi penyelesaian. Enggak, siapa ini? Ya. Anggraini Wulan. Anggraini. Yuk, lagi. Hipotesis. Jadi, anak usia di atas 11 tahun sudah mampu berpikir secara teori, ya, dan yuk. Yuk. Dugaan sementara, Pak. Dugaan sementara. Oke, iya, dugaan sementara. Siapa ini? Evi, Pak. Evi Widyastuti. Pak Evi, dugaan sementara. Lagi ada yang berapa? Safira, Pak. Ya. Hipotesis adalah kesimpulan Safira. Kesimpulan fakta. Kesimpulan sementara. Kesimpulan. Siapa tadi? Safira, Pak. Ya. Menganalisa, Pak. Bisa menganalisa. Apa ini? Artinya, Pak. Menganalisa. Artinya, Pak, bisa menganalisa suatu kegiatan apa itu apa namanya pengetahuan. Bisa menganalisa intinya. Menganalisa. Iya. Lagi ada Melakukan percobaan, Pak. Percobaan. Percobaan. Melakukan percobaan. Esti, Pak. Percobaan. Siapa ini? Esti Putri. Percobaan. Ya. Ini ada. Ya. Cukup? Oke, iya. Jadi hipotesis ini adalah anak berpikir secara teori baru hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara. Kesimpulan sementara. Kemudian menganalisa, ada percobaan, ada lagi yang lain. Nah, ini adalah jawaban sementara. Nanti kalau teman-teman di semester 7 kalau tidak salah, itu ada PPK. Ya, ada PPK. Ada PPK, penelitian tindakan HEAS. Itu kalau yang reguler itu istilahnya PKP, skripsi. Kalau itu kan untuk ini nanti namanya PKP, peningkatan kemampuan profesionalisme. Nah, di semester 7 nanti Anda akan melakukan PPK, penelitian tindakan tentang hipotesis, jawaban sementara. Nah, terbuktinya jawaban aslinya nanti harus dilakukan dengan penelitian. Penelitian. Ya. Kemudian pada tahap ini anak juga berpikir secara kombinasi, yaitu mencari alternatif dulu, baru menyelesaikan masalah. Mulai alternatifnya dulu, baru masalahnya. Kalau yang di atas tadi berpikir secara teori, baru hipotesis, ya, teorinya seperti apa, terus perkiraannya seperti apa.
Kan kadang begitu dok, kita melangkah untuk menyelesaikan masalah itu kan biasanya begitu. Jadi teorinya seperti apa dulu kita menggunakan teori, kalau sudah baru kemudian hipotesis. Jawaban sementara, dugaan sementara. Kemudian kita lanjut ke bakat dan kreativitas anak. Bakat dan kreativitas anak. Nanti kalau sudah jam 3 diingatkan, karena saya harus beralih ke kelas semester 2C. Ya. Jam saya sudah jam 3, Pak. Sudah jam 3. Oh, iya. Jam saya. Kurang 4 menit. Bentar lagi, Pak. Kurang 4 menit. Ya, tambah 4 menit ya. Ya, oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bakat dan kreativitas anak. Pengertian bakat. Pengertian bakat adalah potensi bawaan yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Ini pendapat Utami Munandar. Potensi bawaan yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Ini namanya bakat. Dan yang kedua, pendapat yang kedua, kemampuan menyelesaikan tugas tanpa banyak latihan. Lalu mengenai bakat, ini bisa menyelesaikan tugas tanpa banyak latihan. Karena ada bakat di situ. Kemudian yang ketiga, kondisi seorang ya, melalui latihan yang memungkinkan punya pengetahuan dan keterampilan. Ini pengertian bakat. Oke, gitu. Nah, sampai di sini dulu. Kita lanjut besok minggu depan. Minggu depan ada TT ya, ada TT, tugas tutorial. Oleh karena itu silakan dipelajari modulnya, modul 1 dan 2. Ini modul 1 dan 2 bahannya. Nah, karena besok TT dan LMS belum bisa dibuka, karena belum ada kelasnya, nanti akan saya kirim lewat grup, ini lewat WA grup. Dan kemudian silakan nanti dikerjakan sampai dengan maksimal H-1 sebelum pertemuan yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ya, Pak. Yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Berarti waktunya sekalipun masih minggu depan pertemuan kita, saya sampaikan bahan untuk PT yang pertemuan kedua nanti di modul 1, 2 dan besok kita menginjak ke 3, modul 3 pertemuan kedua, kita bicarakan dulu karena nanti soal itu akan saya kirim setelah akhir tutorial. Itu saja. Selamat belajar dan sampai ketemu minggu depan. Mungkin saya sudah nanti di kelas yang 4. Matur suwun Bapak. Sugeng sonten Pak. Selamat sore. Pak.